Hai, apa kabar teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad SFT. Lama tak jumpa karena mohon maaf keterbatasan waktu, jadi saya jarang sekali update video tutorial, mungkin hanya sekedar membalas komentar teman-teman. Tapi alhamdulillah malam ini saya mau bikin tutorial menurut HP Xiaomi Redmi Note 10, tentunya yang sudah dapat update MIUI 13, Android-nya pun sudah naik Android 12. Seperti kita ketahui, kalau Redmi Note 10 ini mengadopsi fitur dual slot yaitu A dan B, otomatis saat kita mau meroot HP ini tidak bisa melalui TWRP. Saat kita menginstal file zip ataupun file APK Magis, itu saat kita menginstalnya akan menemui gagal, bahkan ada yang sebagian bootloop. Lantas bagaimana cara root HP Xiaomi Redmi Note 10 ini? Akan saya bagikan tutorial yang mungkin lebih mudah daripada tutorial lain, karena tutorial lain walaupun sama-sama menggunakan patchboot, tapi di sini saya akan ambilkan backupan langsung dari HP kalian masing-masing, karena di tutor lain dia harus kita mempunyai file namanya boot.img, mau nggak mau kita harus ambil dari ROM fastboot format DKZ ataupun ROM format zip. Tapi format zip untuk Android Redmi 10 ini dia tidak bisa karena menggunakan format pilot bin, otomatis kita harus mengambil dari ROM format fastboot yaitu format DKZ. Kali ini bahan-bahannya pun sebenarnya mudah, hanya memerlukan satu aplikasi saja, yaitu namanya Magis Manager. Kebetulan ini sudah pakai Magis terbaru yaitu Magis 25,1. Ini yang terbaru. Kita langsung install. Di sini karena saya HP-nya masih full ori, jadi belum terpasang TWRP, otomatis saya harus menggunakan laptop untuk memboot ataupun sekedar supaya masuk TWRP tanpa menggunakan mempermainkan TWRP yang terpasang. Di sini kita lihat kalau terpasang ini masih NA, berarti HP-nya belum terinstall RAM disk dari Magis itu tersebut. Otomatis kita harus memasangnya terlebih dahulu, tapi sebelum itu kita membutuhkan bantuan USB OTG, ataupun teman-teman jika menggunakan lebih simpelnya memakai micro SD, itu lebih enak daripada menggunakan USB OTG. Langsung pertama adalah kita masuk ke fastboot mode, kita matikan karena ini HP-nya masih ori, otomatis harus pasang TWRP terlebih dahulu, walaupun nggak permanen tidak masalah, karena sengaja saya nggak permanenkan TWRP-nya. Karena apa? Kalau kita pasang TWRP, otomatis saat kita dapat update tutorial atau update MIUI terbaru, ini tidak bisa diupdate lagi. Berbeda saat teman-teman masih menggunakan ROM ori, recovery-nya pun masih ori, itu dapat update tutorial ataupun update MIUI terbaru langsung bisa tanpa harus repot flash ulang lagi. Pertama saya mau pasang TWRP, tapi ini tidak permanen ya, sekedar hanya masuk ke TWRP saja. Mungkin teman-teman sudah tahu tutorial pasang TWRP. Berhubung di sini kalau Redmi Note 10 ini harus ada dua metode. Pertama kan pasang dulu, nanti harus gimana cara permainkan TWRP. Berhubung ini saya nggak permanenkan, hanya sekedar lewat saja TWRP-nya. Ini tampilan TWRP Orange Fog. Kita pilih penyimpanan. Kalau internal biasanya kan kosong. Ini lihat 0 MB, makanya saya sarankan teman-teman menggunakan USB OTG atau micro SD. Di sini saya pakai SD card micro SD. Ini ada filenya. Pertama yang kita butuhkan adalah membuat backupan dari HP kalian masing-masing. Kita pilih partisi select storage, ambil yang micro SD card, atau kalau jika kalian menggunakan USB OTG maka pilih yang USB storage. Ini saya menggunakan micro SD, kita pilih micro SD. Pertama adalah kita membuat backupan untuk nanti kita ubah, masukkan RAM disk Magis itu sendiri supaya HP-nya bisa di-root. Kita pilih new backup. Ingat yang dicentang hanya partisi boot saja. Ini hanya satu partisi boot. Kemudian namanya, ingat teman-teman, di sini kita tambahkan original seperti ini. Ini boot IMG ori, supaya nanti teman-teman saat mau kembali ke non-root atau on-root HP-nya cukup dengan merestore backupan seperti ini.
Ini original, kita swipe to backup. Kita tunggu sampai selesai. Ini proses backup. Dan cara ini lebih mudah ya. Di sini kita back dulu atau kembali dulu, dan kedua kalinya kita bikin backupan lagi seperti ini. Partisi yang centang juga boot juga. Dan di sini kita namakan yang root seperti ini. Walaupun nanti isinya sama, tapi ini yang nanti yang akan diubah. Kita pilih root, kita swipe to backup. Kita tunggu. Ini sudah selesai proses backupnya. Jadi tadi ada partisi original dan partisi root. Nanti file rootnya yang akan diubah. Kita kembali. Di sini ada reboot, recovery. Kita lihat nanti recovery-nya masih recovery bawaan. Jadi teman-teman yang belum pernah pasang TWRP beruntung banget bisa pakai tutorial ini supaya nanti kedepannya bisa terus dapat update MIUI dari Xiaomi langsung. Walaupun HP-nya sudah di root, ini tetap bisa dapat update terbaru. Walaupun sudah root, mungkin nanti harus mengulang lagi proses cara bikin partisi boot lagi seperti ini tadi. Kita reboot sistem. Kita tunggu sampai masuk home screen terlebih dahulu. Untuk MIUI 13 mungkin sedikit berbeda ya, dari logo Mi-nya, dari logo fastboot-nya itu sedikit berbeda daripada MIUI 12. Bahkan bootingnya aja cuma ada titik 3 dan logo Mi bulat seperti ini. Saat masuk home screen, tunggu sebentar. Kita tinggal menunggu. Teman-teman nanti saat mengedit filenya ini bisa menggunakan Solid Explorer, ini lebih mudah. Kita lihat, kita buka Solid Explorer. Ini saya pakai SD card ya, namanya Linux Mint. Biasanya nanti teman-teman cari yang namanya ada folder Fox, ini tempat backupan. Ini lihat backupan. Ini tadi dua folder yang kita backup terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang original, ini yang masih asli, dan root ini nanti yang kita akan ubah. Kita lihat buka namanya partisi boot emc.win, dan kemudian kita buka aplikasi Magisk Manager-nya. Ini masih NA. Cara pasangnya pun kita lihat, bikin patchboot di Magisk Manager. Pertama kita klik pasang, dan di sini kita centang pilih dan tambal file. Nah, terus kita arahkan di mana kita menyimpan filenya tadi. Lebih kita pakai aplikasi Solid Explorer. Di sini nama SD card kalian. Cari folder Fox, backup, di sini pilih. Ini yang diubah adalah file yang root. Yang original nanti kita bertujuan nanti kalau mau unroot kita tinggal pilih restore yang original tadi. Kita pilih boot emc.win dan kita mulai klik panah, tunggu proses patchbootnya berjalan, tunggu sampai selesai. Ini kita lihat tulisannya stock boot em detected, berarti kan masih original. Sambil menunggu, mungkin teman-teman jika ada masukan, ada kritik saran, mohon di kolom komentar. Ini sudah selesai. Ini namanya kita lihat output file read di folder internal download, ada namanya Magisk Patched 25100 ya. Nah, jadi kita buka Solid Explorer-nya. Jadi di folder internal di folder download. Nah, di sini ada namanya Magisk Patched seperti ini ya. Jadi kita buka tadi,
kita ubah namanya jadi boot.emc.win. Ini folder file Magis budgetnya. Kita ubah namanya boot.emc. IMG-nya kita ganti jadi win seperti ini. Oke. Jadi namanya ini sama dengan folder file backupan yang sudah kita backup melalui TWRP tadi. Kita lihat ini namanya sama ya. Terus kita copas, kita arahkan ke folder backupan yang root. Ini akan mengganti, kita lihat, kita pilih new, ini proses mengganti, dan ini kita masuk ke TWRP lagi. Berhubung HP-nya belum terpasang TWRP, otomatis saya pasang TWRP lagi melalui laptop. Berhubung ini masih tercolok laptop, kita masuk fastboot. Jadi teman-teman yang sudah terpasang TWRP mungkin lebih mudah, tinggal masuk TWRP secara manual tanpa perlu repot-repot pasang lagi. Karena berhubung ini HP buat harian, banyak m-bankingnya, jadi tidak saya root. Saya pasang lagi Orangfog-nya. Ingat, kalau backup-nya pakai TWRP Orangfog, maka nanti pasangnya pun juga harus TWRP Orangfog. Begitu juga saat kalian pakai TWRP yang biasa, nanti restore-nya pun harus TWRP biasa, karena biasanya file ataupun backupan itu berbeda nama kalau kita beda-beda TWRP. Ini sudah masuk. Sambil menunggu, terus pertama kita pilih yang folder awan ini. Ini kan kita lihat store internetnya kosong, kita pilih micro SD. Tadi yang kita ubah adalah yang folder root, jadi otomatis kita pilih yang root. Nah, terus kita swipe to restore seperti ini. Jadi ada dua, yang original nanti buat jaga-jaga kalau teman mau ke unroot ataupun mengembalikan ke setelan awal lagi, cukup restore yang original. Kalau mau root, tinggal pilih yang root. Praktis bukan ya? Terus kita tinggal reboot. Bismillahirrahmanirrahim, semoga sukses. Kita tinggal menunggu sampai masuk home screen. Nah, ini sudah ada tanda ceding. Ini sambil menunggu, kalau memang ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sudah masuk. Kita nanti cek ke folder ataupun ke aplikasi Magis Manager-nya. Ini kalau ROM UI memang loadingnya agak sedikit lama dibandingkan dengan ROM AOSP. Jadi teman-teman yang sudah pakai ROM AOSP mungkin tidak akan terkendala seperti ini. Bisa install Magis melalui TWRP. Tapi untuk kalian yang pakai ROM UI seperti ini tidak bisa install langsung melalui TWRP, harus dibikin fastboot terlebih dahulu. Dan ini sangat berguna buat teman-teman yang minim kuota. Jadi kita ambil dari backupan kalian masing-masing. Nanti kedepannya ada updatean terus, itu bisa pakai tutorial ini. Kita pakai tutorial ini terus-terusan pun bisa, walaupun pakai versi terbaru, nanti bikin backupannya pun pakai yang terbaru. Kita buka Magisnya. Tunggu. Tara, majreng. Ini lihat. Ini sudah terpasang 25,1. Ini menunya juga sudah banyak, ini ada pilihannya, di setelan pun juga sudah banyak. Berhasil ya, tapi perlu kalian perhatikan nanti saat kalian mau mencopot Magis, ini jangan lewat sini. Karena kalau pilih copot Magis nanti HP-nya bakalan bootloop. Jadi otomatis teman-teman yang mau unroot atau mengembalikan ke setel bawaan itu ke TWRP, terus kita restore yang original tadi. Mungkin cukup sekian, paham ya teman-teman tutor dari saya, mungkin cukup sekian.
Apabila ada banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk mendukung atau mensupport channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng pemberitahuannya. Kalau ada kritik saran, mohon kritik sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi